DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. DKI punya aturan katanya. Ditanya masalah penghapusan pajak kendaraan bermotor. Jawabnya kayak gitu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menghapuskan utang atau tunggakan pajak sekaligus denda kendaraan bermotor. Nilai tunggakan yang diputih mencapai hampir 2,8 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akhirnya Gubernur Jawa Tengah mengikuti kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk menghapuskan, memaafkan pajak kendaraan bermotor ya. Semua tunggakan dan dendanya pajak dihapuskan ya. Luar biasa. Tidak gengsi, Kang Deddy menjadi barometer untuk gubernur yang lain ya. Ngan sayang Jakarta. Jakarta tidak mau mengikuti Kang Deddy Mulyadi ya. Dengan alasan sudah punya aturan sendiri ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menghapuskan utang atau tunggakan pajak sekaligus denda kendaraan bermotor. Nilai tunggakan yang diputih mencapai hampir 2,8 triliun rupiah. Menurut Ahmad Lutfi, penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor akan memberikan keringanan kepada masyarakat. Pemberlakuan penghapusan pokok pajak dan dendanya diberlakukan mulai tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Jadi dia datang itu harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun yang 2025, maka pajak yang piutangnya akan kita hapuskan. Tapi kita kasih batas waktu. Okay? Sebelumnya program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor diberlakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Warga Kota Bandung menyambut antusias pengampunan pajak kendaraan bermotor ini dengan menyerbu Samsat Pajajaran Kota Bandung. Bahkan antrean wajib pajak terlihat ramai hingga menjelang sore hari untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mungkin orang akan bertanya, kenapa harus mengorbankan tunggakan yang mungkin bisa mencapai sekitar 30 triliun tunggakan. Tetapi justru saya melihat terbalik. Mereka tidak membayar itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lalu. Akhirnya makin bertumpuk. Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat. Hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Saya yakin dalam setahun ke depan sisa waktu sekitar 9 bulan justru pajak kendaraan bermotor akan mengalami lonjakan, prediksi saya sekitar 30% kenaikan pendapatan. Dan harapannya adalah ini memberikan implikasi pada membangun infrastruktur, dan saya katakan yang akan menjadi fokus ke depan setelah infrastruktur jalan provinsi adalah infrastruktur jalan kabupaten kota. Itu tadi pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah ya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Gubernur Jawa Tengah yang tidak gengsi mengikuti Kang Deddy Mulyadi ya untuk menghapuskan tunggakan pajak. Luar biasa, selamat ya.
Dan juga saya ucapkan derita kepada Jakarta, warga Jakarta yang gubernurnya tidak pro rakyat ya, tapi malah pro partai ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Hah? Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. DKI punya aturan. Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta, karena Jakarta bagi saya terbuka bagi siapapun. Sehingga tidak ada cara-cara yang menurut saya ya tidak manusiawi seperti yang dulu. Kita buka lebar, monggo, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Sehingga dengan demikian kalau memang belum siap, yang pertama ya diurus. Kalau belum siap ya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan di Jakarta kan seperti yang saya sampaikan akan ada balai latihan kerja, ada tempat-tempat untuk melakukan latihan. Termasuk kemudian balai rakyat akan segera kita fungsikan. DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. DKI punya aturan katanya. Ditanya masalah penghapusan pajak kendaraan bermotor. Jawabnya kayak gitu. Nah, ini ya. Menurut gua, Gubernur Jawa Barat malah mengerti aturan yang pro terhadap rakyat. Lihat dong sekarang buktinya. Baru aja dibuka 1 hari, udah 10 M yang masuk ke kasnya daerah. Itu bentuk pemerintah perhatian terhadap rakyatnya, ya, membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat. Nah, dia itu ngerti aturan. Aduh, udah kemarin lihat banjir pakai perahu karet, didorong-dorong wakilnya, gubernurnya naik helikopter. Ditanya masalah penghapusan pajak, jawabnya kayak gitu. Iya, gua ngerti, semua kepala daerah itu punya aturan. Nah, yang jadi pertanyaannya, aturannya pro atau tidak terhadap rakyat nih? Oke ya, itu tadi pernyataan dari Bapak Gubernur Jakarta ya, yang mengatakan bahwa Jakarta punya aturan sendiri ya. Artinya tidak ingin mengikuti gebrakan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ya. Oke, semoga saja Jakarta, Bapak Mas Pram ya, mempunyai gebrakan yang lebih heboh dari Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.